Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 10A akan menjelaskan materi tentang pelaporan hasil penelitian dan kegiatan. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, struktur laporan penelitian disusun menjadi 3 bagian utama. Bagian awal terdapat halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Di bagian inti terdapat bab pertama, terdapat pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka atau landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, serta di bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Di halaman judul menampilkan judul penelitian, nama penulis, nomor induk mahasiswa, nama universitas ataupun program studi ataupun fakultas, serta tahun penyusunan. Halaman pengesahan terdapat tanda tangan pembimbing dan pernyataan dekan bahwa laporan diterima sebagai salah satu syarat akademik. Halaman persetujuan berisi tanda tangan tim penguji sidang penelitian, diketahui oleh ketua program studi. Abstrak, intisarinya penelitian memuat latar belakang dan rumusan masalah, metode dan pelaksanaan penelitian, serta hasil utama penelitian panjang maksimalnya itu kurang lebih 200 kata, disertai 3-5 kata kunci. Di kata pengantar terdapat ucapan syukur, tujuan penyusunan laporan, kesan pribadi, kendala yang dihadapi, ucapan terima kasih kepada pihak terkait, serta harapan penulis. Di daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel itu terdapat panduan bagi pembaca untuk menemukan bagian laporan dengan cepat. Selanjutnya yaitu di bagian inti, terdapat bab 1, pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, serta manfaat penelitian. Lalu ada bab 2 yang membahas tentang tinjauan pustaka atau landasan teori, yaitu menyajikan teori-teori, konsep, serta penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Dalam bab 3 itu menjelaskan mengenai jenis penelitian seperti kuantitatif, kualitatif, ataupun mixed method. Selanjutnya yaitu bab 4. Dalam bab 4 itu kita menyajikan hasil penelitian baik dalam bentuk data, tabel, ataupun grafik. Di sini kita menyajikan hasil dan pembahasan. Selanjutnya bab 5, penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri itu jawaban yang lebih ringkas, serta saran itu rekomendasi praktis maupun untuk penelitian selanjutnya. Lalu bagian akhir. Dalam bagian akhir itu terdapat daftar pustaka serta lampiran. Untuk daftar pustaka sendiri itu mencantumkan referensi yang digunakan. Lalu lampiran itu terdapat surat izin penelitian, data mentah, dokumentasi kegiatan, ataupun lainnya. Selanjutnya, struktur laporan kegiatan. Laporan ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, bagian awal, berisi halaman judul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran. Judul harus singkat dan jelas, sedangkan pengesahan menjadi bukti legalitas laporan. Kata pengantar memuat ucapan syukur, maksud, kendala, serta ucapan terima kasih. Yang kedua, bagian inti. Bagian ini meliputi 1. Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat kegiatan. 2. Pelaksanaan berisi waktu, tempat, peserta, susunan acara, dan kepanitiaan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan, mencatat capaian kuantitatif dan kualitatif, beserta evaluasinya. Dan yang terakhir adalah penutup, berisi kesimpulan pencapaian tujuan serta saran perbaikan ke depan. Nah, yang terakhir, bagian akhir, yaitu daftar pustaka serta lampiran berupa dokumen pendukung dan dokumentasi. Catatan penting, laporan kegiatan bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban sekaligus bukti kredibilitas lembaga penyelenggara. Semakin lengkap, semakin kuat pula kepercayaan pihak pendukung. Teknik penyajian data dan temuan. Penyajian data adalah proses menyusun data yang sudah diolah agar mudah dipahami. Lalu temuan merupakan hasil penelitian yang dijabarkan berdasarkan rumusan masalah atau hipotesis, disampaikan secara objektif tanpa opini pribadi. Lalu tujuan penyajian data yang pertama adalah menyusun data agar lebih sistematis, yang kedua memberikan gambaran ringkas mengenai hasil penelitian, lalu yang ketiga memudahkan pembaca melihat pola, tren, serta hubungan antar variabel.
Lalu yang keempat menjadi dasar penarikan kesimpulan, dan yang terakhir menyediakan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah memaparkan temuan. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah menjadi data yang lebih tajam, relevan, dan bermakna. Langkah-langkah dalam reduksi data adalah mengorganisir data, memilah data, mengabstraksi data, dan yang terakhir membuat coding data. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data adalah proses menyusun data yang sudah direduksi menjadi bentuk terstruktur agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya tidak berupa angka atau tabel statistik, melainkan yang pertama, teks naratif, yaitu uraian dalam bentuk cerita atau penjelasan. Yang kedua, matriks, yaitu tabel sederhana untuk meringkas data. Yang ketiga, diagram atau grafik, yaitu penyajian visual untuk memperjelas pola hubungan. Yang terakhir, jaringan kerja, yaitu gambaran hubungan antar unsur atau konsep. 3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah proses menafsirkan dan menyimpulkan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang dibuat harus logis, konsisten, dan didasarkan pada data yang valid. Langkah-langkah penarikan kesimpulan ada 3. Yang pertama ada identifikasi pola, kedua interpretasi data, ketiga verifikasi kesimpulan. Kiat agar presentasi temuan jelas dan efektif. 1. Ada fokus pada temuan utama, sisihkan yang kurang penting. 2. Gunakan visual seperti grafik atau tabel sederhana agar mudah dipahami. Ketiga, sertakan penjelasan untuk setiap visual seperti judul, label, dan keterangan. 4. Susun urutan penyajian berdasarkan tema, kronologi, atau pertanyaan penelitian. 5. Ringkas data. Hindari menampilkan data mentah yang terlalu panjang. 6. Pastikan temuan mendukung rumusan masalah atau tujuan penelitian. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa dan format baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan resmi. Bahasa ini berfungsi sebagai standar komunikasi baik lisan maupun tulisan, terutama dalam situasi formal. Bahasa ini dipilih untuk komunikasi resmi, bukan berarti lebih baik daripada bahasa non-baku atau bahasa daerah, tetapi karena mampu menjaga kejelasan, ketepatan, dan kewibawaan dalam berbagai konteks. Misalnya pendidikan, pemerintahan, karya ilmiah, maupun pidato resmi. Lalu ada fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan berbahasa, yaitu 1. Sebagai bahasa resmi negara. Biasanya dipakai dalam dokumen pemerintahan, undang-undang, dan komunikasi kenegaraan. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi formal, digunakan dalam pendidikan, surat menyurat resmi, karya ilmiah, dan pertemuan resmi. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa, menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah. Dan yang terakhir, sebagai penanda wibawa dan profesionalitas. Bahasa baku mencerminkan kedisiplinan, etika, serta sikap ilmiah seseorang. Bahasa baku dapat dikenali dari beberapa ciri, antara lain mengikuti kaidah PUEBI dan KBBI, menggunakan tata bahasa yang konsisten, pilihan kata tepat dan tidak rancu, menghindari singkatan tidak baku dan bahasa gaul, lalu struktur kalimat logis, jelas, dan efektif. Keempat, format penulisan baku. Yang pertama ada judul. Judul sebaiknya singkat dan jelas, dengan huruf kapital di kata penting. Contohnya, peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Kalau judul terlalu panjang, inti topik sulit ditangkap. Dan kalau semua huruf kecil, judul akan terlihat tidak rapi dan tidak sesuai aturan. Yang kedua, ada paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide utama dengan kalimat penjelas. Contohnya, membaca dapat menambah pengetahuan. Dengan membaca, seseorang bisa memperoleh informasi baru, melatih konsentrasi, dan memperluas wawasan. Paragraf ini jelas, ide utamanya membaca menambah pengetahuan, lalu dijelaskan dengan manfaatnya. Kalau dalam paragraf dicampur ide lain, contohnya, bahaya game berlebihan. Paragraf jadi tidak fokus dan sulit dipahami. Yang ketiga ada tanda baca. Tanda baca dipakai sesuai aturan. Contohnya, titik, koma, tanda tanya, atau tanda seru. Contohnya, saya suka membaca buku, koma, terutama novel. Ada koma setelah kata buku untuk memisahkan keterangan tambahan. Kalau tanpa koma, kalimat bisa terbaca kabur. Jadi, tanda baca penting untuk memberi jeda dan memperjelas maksud. Yang keempat, ada angka. Aturan berikutnya, angka 1-9 ditulis dengan huruf, sedangkan 10 ke atas ditulis angka. Contoh,
5 siswa datang terlambat, atau hari ini ada 15 peserta lomba. Angka kecil ditulis huruf agar lebih formal, sedangkan angka besar ditulis angka supaya ringkas dan mudah dibaca. Yang kelima, ada tanggal. Untuk tanggal, penulisannya jelas, angka untuk tanggal, bulan dengan huruf, dan tahun ditulis penuh. Contohnya, 20 September 2025. Kalau kita tulis 20-09-25, orang bisa salah paham apakah maksudnya 1925 atau 2025. Yang kelima, penggunaan huruf kapital. Yang pertama ada di awal kalimat. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contoh, kami belajar bahasa Indonesia. Tanpa huruf kapital, kalimat terlihat salah dan tidak resmi. Yang kedua ada nama orang, tempat, lembaga, dan gelar. Nama orang, tempat, lembaga, dan gelar harus kapital. Contoh, Presiden Joko Widodo menghadiri sidang PBB. Joko Widodo kapital karena nama orang, Presiden kapital karena diikuti nama, dan PBB kapital karena nama lembaga resmi. Selanjutnya judul karya tulis. Judul karya tulis ditulis kapital di kata penting. Contoh, ia sedang membaca buku Laskar Pelangi. Kata laskar dan pelangi kapital karena penting. Sedangkan kata sambung kecil seperti di, ke, dari biasanya tidak kapital kecuali di awal judul. Selanjutnya, kata ganti Anda. Terakhir, kata Anda selalu kapital. Contoh, apakah Anda sudah memahami materi ini? Penulisan kapital ini untuk menghormati lawan bicara. Kalau ditulis kecil, kesannya tidak sopan. Contoh bahasa baku dan tidak baku. Contoh pertama, bahasa baku, saya akan pergi ke pasar. Tidak baku, aku mau ke pasar. Kalimat ini tidak baku karena menggunakan kata aku dan kata kerja mau yang lebih santai dan biasanya dipakai dalam percakapan sehari-hari. Contoh kedua, bahasa baku, kegiatan itu dilaksanakan pada hari Senin. Tidak baku, kegiatan itu diadain hari Senin. Kalimat ini tidak baku karena kata diadain merupakan bentuk tidak resmi dari dilaksanakan dan lebih bersifat percakapan. Selanjutnya, kapan bahasa baku digunakan? Bahasa baku biasanya dipakai dalam situasi formal. Misalnya surat dinas atau saat pidato dan juga rapat. Selain itu, bahasa baku juga digunakan dalam dunia pendidikan seperti makalah, laporan, dan presentasi. Di pemerintahan, bahasa baku dipakai pada undang-undang maupun dokumen resmi. Bahkan dalam karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, dan tesis, bahasa baku sangat diperlukan. Manfaat bahasa baku. Yang pertama, menjaga kejelasan pesan. Dengan bahasa baku, pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah dipahami oleh semua orang. Tidak ada perbedaan tafsir karena kata-kata yang dipakai sudah sesuai aturan resmi. Yang kedua, meningkatkan wibawa dan profesionalitas. Jika kita menggunakan bahasa baku, lawan bicara akan menilai kita lebih sopan, berpendidikan, dan profesional. Hal ini penting terutama saat berbicara di forum resmi. Yang ketiga, menyatukan perbedaan bahasa daerah. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bahasa baku menjadi jembatan agar masyarakat dari berbagai daerah bisa berkomunikasi dengan baik tanpa adanya salah paham. Yang keempat, pedoman resmi di pendidikan dan pemerintahan. Bahasa baku selalu digunakan dalam dokumen resmi, peraturan, dan kegiatan akademik. Jadi, jika kita terbiasa memakai bahasa baku, kita akan lebih mudah mengerti dan paham peraturan yang berlaku. Yang kelima, membiasakan disiplin berbahasa. Dengan menggunakan bahasa baku, kita akan terlatih untuk memilih kata yang tepat dan sesuai konteks. Ini akan melatih kedisiplinan dan juga kebiasaan baik dalam berkomunikasi. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyajian data memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian. Data mentah yang awalnya hanya berupa angka atau catatan sederhana. Melalui proses penyajian dapat diubah menjadi informasi yang lebih jelas, teratur, dan mudah dipahami. Jika data disajikan dengan baik, peneliti akan lebih mudah menarik kesimpulan dan pembaca pun dapat memahami hasil penelitian tanpa kesulitan. Dengan demikian, penyajian data bukan hanya sekedar penampilan hasil, tetapi juga menjadi dasar penemuan hal-hal baru yang bermanfaat. Selain itu, laporan penelitian perlu disusun secara runtun dan simetris. Artinya, urutan jelas dari awal hingga akhir, pengguna pola akhir yang logis, serta sesuai dengan kaidah ilmiah. Hal ini membuat laporan yang disusun tidak hanya enak dibaca, tetapi juga lebih serius dilihat, dapat dipercaya, dan memiliki nilai akademis. Penggunaan bahasa baku. Dalam penelitian apapun, komunikasi formal, bahasa baku membuat tulisan lebih rapi, profesional, serta mengurangi kemungkinan salah tafsir. Selain itu, bahasa baku berfungsi sebagai alat bantu persatuan bangsa, karena dapat dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa menimbulkan perbedaan makna. Jadi, jika digabungkan penyajian data yang jelas, laporan penelitian yang simetris, serta penggunaan bahasa baku yang konsisten akan menghasilkan penelitian berkualitas, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi banyak orang.
Nah, itu dia teman-teman, hasil presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan hasil penelitian dan kegiatan harus dilakukan secara sistematis, jelas dan berbasis pada bahasa baku agar dapat mudah dimengerti dan dipertanggungjawabkan. Semoga materi yang kami paparkan pada video berikut ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di kelas.